Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa pasca sarjana dalam mata kuliah metode penelitian sosial. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik yang sangat mendasar namun juga sangat penting dalam seluruh proses penelitian, yaitu peranan teori pada penelitian sosial. Teori merupakan fondasi utama dari setiap kegiatan ilmiah. Ia bukan sekadar kumpulan ide atau pendapat, tetapi merupakan sistem penjelasan yang teruji dan terorganisasi tentang fenomena sosial. Dalam penelitian sosial, teori berfungsi sebagai peta konseptual yang membantu peneliti memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia serta dinamika sosial yang kompleks. Untuk memahami peranan teori secara komprehensif, kita akan menelusuri 5 hal penting. Pengertian teori menurut berbagai ahli, hubungan teori dengan konsep, variabel, proposisi, dan hipotesis. Fungsi teori dalam penelitian sosial, proses terbentuknya teori. Contoh penerapan teori dalam penelitian sosial. 1. Pengertian teori. Menurut para ahli kata teori berasal dari bahasa Yunani theorein, yang berarti melihat atau memandang. Dalam konteks ilmiah, teori dapat diartikan sebagai seperangkat proposisi yang saling berhubungan, yang menjelaskan dan memprediksi fenomena. Beberapa ahli memberikan definisi teori dengan sudut pandang yang beragam. 1.1. Kerlinger 1973 menyatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling berhubungan, yang menyajikan pandangan sistematik tentang fenomena dengan menjelaskan hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut. Artinya, teori bukan hanya sekadar penjelasan deskriptif, melainkan juga memberikan kekuatan prediktif. 1.2. Parsons, 1951, dalam The Social System menegaskan bahwa teori adalah sistem ide yang terstruktur dan digunakan untuk memahami tindakan sosial manusia. Bagi Parsons, teori sosial memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang saling bergantung dan memiliki keseimbangan, dinamis antara struktur dan fungsi. 1.3. Baby 2013 menjelaskan bahwa teori adalah suatu penjelasan logis tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diuji melalui observasi. Menurutnya, teori ilmiah harus bisa diuji, dibantah, atau direvisi berdasarkan data empiris. 1.4. Newman 2014 dalam Social Research Methods menyebut teori sebagai a set of interrelated concepts that offer an explanation of social phenomena. Ia menekankan bahwa teori berfungsi untuk memberikan kerangka berpikir yang memungkinkan peneliti memahami pola, sebab, dan akibat dalam perilaku sosial. 1.5. Ritzer 2011 dalam Sociological Theory mendefinisikan teori sebagai seperangkat ide yang sistematis untuk menjelaskan hubungan antara individu dan struktur sosial. Ia menambahkan bahwa teori bukan hanya untuk menjelaskan, tetapi juga untuk mengkritisi dan mengubah struktur sosial yang ada. Dari berbagai definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teori adalah suatu konstruksi intelektual yang terdiri dari konsep dan proposisi yang saling berkaitan, yang berfungsi untuk menjelaskan, memahami, dan memprediksi fenomena sosial. 2. Hubungan teori dengan konsep, variabel, proposisi, dan hipotesis. Agar kita dapat memahami teori secara operasional dalam penelitian, kita perlu mengetahui elemen-elemen pembentuknya. 4 komponen utama yang saling terkait dengan teori adalah konsep, variabel, proposisi, dan hipotesis. Hubungan antar keempat unsur ini bersifat hierarkis dan logis. 2.1. Konsep-konsep adalah batu bata dasar dari teori. Ia merupakan abstraksi dari fenomena sosial yang ingin dijelaskan. Menurut Celtis et al., nomor 76,
Konsep adalah simbol yang mewakili suatu fenomena, ide, atau objek yang mempunyai makna tertentu. Misalnya dalam penelitian tentang kemiskinan, konsep utamanya bisa berupa kemiskinan, pendapatan, akses pendidikan, dan sebagainya. Dalam penelitian sosial, konsep biasanya diperoleh dari pengamatan terhadap fenomena empiris. Namun konsep tidak selalu bersifat konkret. Banyak konsep yang bersifat abstrak, seperti keadilan sosial, kesejahteraan, kepuasan kerja, atau partisipasi politik. Oleh karena itu, setiap peneliti perlu memberikan definisi konseptual agar makna konsep yang digunakan menjadi jelas dan dapat dipahami oleh pembaca. 2.2. Variabel. Ketika konsep tersebut dapat diukur atau diamati, maka ia berubah menjadi variabel. Kerlinger, 1973, menyebut variabel sebagai sebuah konstruk yang dapat memiliki dua atau lebih nilai. Misalnya, konsep pendapatan menjadi variabel ketika ia diukur dengan satuan rupiah per bulan. Konsep partisipasi politik menjadi variabel ketika diukur berdasarkan tingkat keikutsertaan warga dalam pemilihan umum. Variabel dalam penelitian dibedakan menjadi beberapa jenis. Variabel bebas, independen, variabel terikat, dependen, variabel moderator, dan variabel intervening. Dalam penelitian kuantitatif, hubungan antar variabel menjadi dasar pembentukan hipotesis yang akan diuji secara empiris. 2.3. Proposisi-proposisi adalah pernyataan yang menghubungkan dua atau lebih konsep. Menurut Blalock 1982, proposisi merupakan pernyataan teoritis yang menjelaskan hubungan logis antara konsep-konsep yang ada dalam teori. Contohnya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluangnya memperoleh pekerjaan. Pernyataan ini belum diuji secara empiris, tetapi sudah menggambarkan arah hubungan antara dua konsep, yaitu pendidikan dan peluang kerja. Proposisi adalah jembatan antara teori dan hipotesis. Ia bersifat konseptual, belum operasional. Ketika proposisi diuji dengan data empiris, maka ia berubah menjadi hipotesis. 2.4. Hipotesis-hipotesis adalah turunan operasional dari proposisi yang dapat diuji melalui data. Menurut Kerlinger, 1973, hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang dapat diuji dengan data empiris. Misalnya, hipotesis. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat pendidikan dan pendapatan individu di Jakarta. Hipotesis ini adalah bentuk konkret dari proposisi yang telah dioperasionalisasikan dengan variabel terukur. Dalam konteks ini, teori, konsep, proposisi, hipotesis, data empiris merupakan alur logis dalam membangun dan menguji teori sosial. Hasil pengujian hipotesis kemudian akan memperkuat, merevisi, atau bahkan menolak teori yang sudah ada. 3. Fungsi teori dalam penelitian sosial. Mengapa teori begitu penting dalam penelitian sosial? Jawabannya sederhana. Teori memberikan arah, makna, dan kerangka berpikir. Tanpa teori, penelitian hanyalah pengumpulan data tanpa makna ilmiah. Beberapa fungsi teori antara lain 3.1. Fungsi deskriptif. Teori membantu peneliti menggambarkan fenomena sosial secara sistematis. Misalnya, teori struktur fungsional Talcott-Parsons membantu menjelaskan bagaimana setiap bagian masyarakat bekerja untuk menjaga stabilitas sosial. 3.2. Fungsi eksplanatif teori menjelaskan hubungan sebab akibat antar fenomena. Misalnya, teori konflik Karl Marx menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi menyebabkan pertentangan kelas. 3.3. Fungsi prediktif. Teori memungkinkan peneliti memprediksi fenomena yang akan terjadi. Contohnya,
Teori modernisasi dapat digunakan untuk memprediksi perubahan sosial akibat kemajuan teknologi. 3.4. Fungsi integratif. Teori menghubungkan berbagai temuan empiris yang terpisah menjadi suatu sistem pengetahuan yang utuh. Tanpa teori, hasil-hasil penelitian tidak akan terintegrasi. 35. Fungsi praktis. Dalam penelitian terapan, teori menjadi dasar dalam merancang kebijakan publik, program sosial, atau intervensi masyarakat. Misalnya, teori kapital sosial digunakan sebagai dasar dalam pengembangan masyarakat berbasis komunitas. Dengan demikian, teori bukan hanya produk akademik, tetapi juga alat analisis dan transformasi sosial. 4. Proses terbentuknya. Teori-teori tidak lahir begitu saja. Ia melalui proses panjang dari observasi, refleksi, konseptualisasi, hingga verifikasi empiris. Proses ini sering disebut sebagai siklus ilmiah yang mencakup hubungan antara teori dan data empiris. 4.1. Model Wallace. Walter Wallace, 1971. Salah satu model yang paling terkenal untuk menjelaskan hubungan antara teori dan penelitian adalah model Wallace. Menurut Wallace, proses ilmiah terdiri atas dua jalur yang saling melengkapi, jalur deduktif dan jalur induktif. Jalur deduktif dimulai dari teori, hipotesis, observasi, konfirmasi. Artinya, peneliti memulai dari teori yang ada, menurunkan hipotesis, lalu mengujinya dengan data empiris. Jalur induktif sebaliknya, observasi, generalisasi empiris, teori. Peneliti memulai dari pengamatan fakta di lapangan, lalu menyusun generalisasi, dan akhirnya membangun teori baru. Proses ini bersifat siklikal, bukan linear. Artinya, teori diuji oleh data dan hasil penelitian empiris bisa memperkuat atau memodifikasi teori yang ada. Jika data tidak sesuai, maka teori perlu direvisi. Dengan demikian, ilmu sosial berkembang melalui interaksi dinamis antara teori dan observasi. 4.2. Tahapan pembentukan teori menurut Ritzer dan Goodman, 2011. Pembentukan teori dalam ilmu sosial melibatkan beberapa tahap penting. Observasi awal terhadap fenomena sosial. Peneliti mengamati fenomena tertentu seperti kemiskinan, kriminalitas, atau partisipasi politik. Identifikasi pola dan hubungan. Peneliti menemukan keteraturan atau pola hubungan antar variabel, misalnya hubungan antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik. Formulasi konsep dan proposisi. Peneliti mulai menyusun konsep teoretis untuk menjelaskan pola tersebut, misalnya modal pendidikan meningkatkan kesadaran politik. Penyusunan model atau kerangka teori. Dari proposisi-proposisi itu, peneliti menyusun model teoritis yang menjelaskan hubungan antar variabel secara sistematis. Uji empiris terhadap teori. Melalui penelitian lapangan, teori diuji kebenarannya dengan data aktual, evaluasi dan revisi teori. Jika hasil penelitian tidak mendukung, teori dapat direvisi atau disempurnakan. Dengan demikian, teori dalam ilmu sosial bersifat dinamis, terbuka terhadap perubahan, dan selalu berkembang sesuai dengan perubahan realitas sosial. 5. Jenis dan contoh penerapan teori dalam penelitian sosial. Dalam penelitian sosial, teori dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tingkat generalisasinya. 5.1. Teori makro. Teori makro berusaha menjelaskan struktur sosial secara luas, misalnya teori fungsionalisme, Parsons, teori konflik, Marx, atau teori sistem dunia, Wallerstein. Contohnya, teori dependensi menjelaskan hubungan ketergantungan antara negara maju dan berkembang dalam sistem ekonomi global. 5.2. Teori mikro. Teori mikro fokus pada interaksi antar individu. Misalnya teori interaksionisme simbolik,
Mead, dan Blumer, menjelaskan bagaimana makna sosial dibentuk melalui interaksi sehari-hari. 5.3. Teori meso berada di antara makro dan mikro, menjelaskan organisasi sosial seperti komunitas, lembaga pendidikan, atau kelompok kerja. Misalnya, teori kapital sosial, Putnam 2000, yang menyoroti peran jaringan sosial dalam meningkatkan kepercayaan dan kerjasama di masyarakat. Contoh penerapan. Misalnya, seorang peneliti ingin meneliti tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Konsep, partisipasi, kesadaran lingkungan, dukungan pemerintah. Variabel, partisipasi masyarakat. EI, kesadaran lingkungan X1, dukungan pemerintah X2. Proposisi, semakin tinggi kesadaran lingkungan dan dukungan pemerintah, semakin tinggi partisipasi masyarakat. Hipotesis, terdapat hubungan positif antara kesadaran lingkungan dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Teori yang digunakan bisa teori perilaku kolektif atau teori tindakan sosial Weber, yang menjelaskan bagaimana tindakan manusia memiliki makna subjektif yang dipengaruhi oleh nilai dan norma sosial. 6. Integrasi teori dengan penelitian empiris. Dalam konteks metodologi penelitian sosial, teori dapat berperan di berbagai tahap penelitian. Pada tahap perumusan masalah, teori membantu peneliti menemukan celah pengetahuan atau research gap. Pada tahap penyusunan hipotesis, teori menjadi dasar dalam merumuskan dugaan sementara. Pada tahap analisis data, teori digunakan untuk menafsirkan hasil temuan agar tidak bersifat dangkal atau deskriptif belaka. Pada tahap penarikan kesimpulan, teori digunakan untuk menilai apakah hasil penelitian memperkuat, memodifikasi, atau menolak teori yang ada. Neumann 2014 menegaskan bahwa hubungan antara teori dan data bersifat dialektis. Teori memandu penelitian, dan hasil penelitian memperkaya teori. Inilah sebabnya ilmu sosial terus berkembang. 7. Ciri teori yang baik dalam ilmu sosial. Tidak semua teori memiliki kualitas yang sama. Menurut Baby, 2013, dan Wallace, 1971, teori yang baik setidaknya memiliki ciri-ciri berikut. Konsisten secara logis, tidak mengandung kontradiksi internal, bersifat komprehensif, mampu menjelaskan berbagai fenomena yang relevan, dapat diuji secara empiris, memungkinkan pengujian hipotesis, bersifat ekonomis, menjelaskan banyak hal dengan proposisi yang sedikit, dapat dikembangkan, fertile, membuka peluang penelitian baru, memiliki relevansi sosial, memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pemecahan masalah sosial. 8. Hubungan antara teori, paradigma, dan metodologi. Teori tidak berdiri sendiri. Ia selalu berakar pada paradigma dan memengaruhi pemilihan metodologi penelitian. Cohen, 1992, dalam The Structure of Scientific Revolutions, menjelaskan bahwa paradigma adalah kerangka berpikir besar yang melandasi munculnya teori-teori. Dalam penelitian sosial, kita mengenal beberapa paradigma besar: positivisme, interpretatif, dan kritis. Setiap paradigma melahirkan teori yang berbeda dalam cara memahami realitas sosial. Misalnya, paradigma positivistik melahirkan teori-teori kuantitatif seperti teori pertukaran sosial. Paradigma interpretatif melahirkan teori interaksionisme simbolik. Paradigma kritis melahirkan teori kritis dan teori feminis. Dengan demikian, pemilihan teori sangat menentukan arah metode penelitian yang digunakan. 9. Teori sebagai jembatan antara ilmu dan realitas sosial. Teori berperan sebagai jembatan antara dunia empiris, realitas sosial, dan dunia konseptual, ilmu pengetahuan.
Tanpa teori, kita hanya memiliki data yang terpisah-pisah. Tanpa data, teori menjadi spekulasi belaka. Sebagai peneliti sosial, tugas kita adalah menjaga keseimbangan antara teori dan kenyataan. Kita menggunakan teori untuk memahami dunia, tetapi juga menguji teori agar tetap relevan dengan perubahan sosial yang terus terjadi. Sebagai contoh, teori modernisasi yang populer pada tahun 1950-an kini dikritik karena terlalu mengidealkan model Barat. Kini muncul teori-teori baru seperti teori pembangunan berkelanjutan dan teori post-development yang lebih sensitif terhadap konteks lokal. Ini menunjukkan bahwa teori sosial hidup, berkembang, dan beradaptasi. 10. Penutup. Sebagai penutup, marilah kita simpulkan kembali beberapa hal penting yang telah kita bahas dalam pertemuan ini. Teori adalah sistem ide yang tersusun secara logis untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena sosial. Konsep, variabel, proposisi, dan hipotesis adalah elemen-elemen pembentuk teori yang membantu peneliti mengoperasionalisasikannya dalam penelitian empiris. Teori berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian sosial. Proses pembentukan teori, sebagaimana dijelaskan dalam model Wallace, melibatkan hubungan timbal balik antara teori dan observasi melalui jalur induktif dan deduktif. Teori yang baik harus logis, empiris, relevan, dan produktif bagi pengembangan ilmu maupun kebijakan sosial. Akhirnya, sebagai calon peneliti sosial, kita perlu menyadari bahwa teori bukanlah sesuatu yang jauh dari kenyataan. Ia adalah hasil refleksi mendalam terhadap realitas sosial yang kita amati setiap hari.